Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan untuk kesempatan pagi hari ini. Kita kembali dimudahkan untuk berjumpa di program live interaktif Muamalah Kontemporer. Insyaallah nanti bersama guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA hafizahullah taala. Salawat beserta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku kedua dan uswah kita dalam kehidupan. Kita bermohon juga salawat kita ini sampaikan selalu kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, seperti biasa di program ini kita akan bisa bersoal jawab di 081175500606 melalui telepon langsung ataupun pesan singkat di layanan WhatsApp dan juga SMS. Kita sapa dulu guru kita yang sudah tergabung dan terhubung bersama kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum di pagi hari ini, Ustaz? Khair wa ni'mah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, kita akan langsung saja untuk seperti biasa membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di 081175500606 dan juga nanti kita akan insya Allah akan menjawab telepon yang akan masuk juga di line yang sama. Mohon izin untuk membacakan pertanyaan yang pertama, Ustaz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, istri Ana pedagang screen kredit. Sistemnya kalau ada yang pesan baru dicarikan barang sesuai keinginan, kemudian ditambahkan keuntungan 30%, dibayar 10 kali ansuran. Halalkah sistem seperti ini, Ustaz? Jazakallahu khairan. Nah, dia jual setelah dibelinya atau sebelum? Itu pertanyaan. Yang kedua, apakah kalau terlambat ada pertambahan atau tidak? Apa Ustaz, ini tidak dijelaskan. Pertanyaan itu bisa dijawab, saya bisa jawab. Bila tidak bisa dijawab, saya nggak bisa jawab. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ibu Siti di Karawang. Mohon izin bertanya kepada Ustaz Erwandi. Suami saya saat ini dirawat di rumah sakit dengan biaya asuransi hadiah perusahaan. Kemarin pihak rumah sakit memberikan bingkisan parcel. Saya lihat hanya yang pakai asuransi pribadi yang dikasih. Bolehkah diterima, Ustadz? Mohon doanya juga untuk kesembuhan suami. Jazakallahu khairan, Ustadz. Semoga Allah SWT memberikan kesembuhan kepada suami Anda yang sakit dan seluruh suami dan para istri kaum muslimin dan muslimat yang berada di rumah sakit. Boleh, tidak ada masalah kalau itu diberikan oleh pihak rumah sakit. Baik. Jazakallah khairan, Ustaz, untuk jawabannya. Mudah-mudahan Ibu Siti di Karawang bisa memahami dari jawaban Ustaz. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya sambil kita menunggu telepon antum di 081175500606. Dan seperti biasa kita informasikan atau kita ingatkan untuk antum yang ingin menelpon Bapak Ibu pemirsa Asil TV untuk lebih fokus ke telepon, untuk mengecilkan volume televisi atau mematikan saja televisinya, agar pertanyaan ataupun jawaban yang akan disampaikan bisa lebih sampai maksud dan tujuannya nanti. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, saya sudah mendapatkan pekerjaan halal insya Allah tanpa curang di pabrik. Namun kendaraan yang saya gunakan untuk pergi kerja dari pekerjaan hasil riba. Apakah pekerjaan yang saya lakukan sekarang ini haram karena menggunakan kendaraan tersebut? Begitu juga pakaian, surat lamaran pekerjaan menggunakan uang hasil riba. Nah, jazakallah khairan, Ustaz. Apa yang maksud dengan hasil riba? Apakah dia pinjam uang dengan riba atau memang dia punya usaha meminjamkan uang dan dia mendapatkan pertambahan riba? Kalau ini maksud pertama, tidak ada masalah, tinggal bertobat kepada Allah, kemudian barang-barangnya lunasi. Kalau sudah lunas, barangnya halal. Tapi kalau maksudnya yang kedua, dia dapat uang karena meminjamkan uang dengan cara ada pertambahan, maka
ini barang-barang tersebut dia berikanlah ke fakir miskin jika dia punya harta lain untuk membeli barang kepentingan pokok tadi. Bila tidak punya, tidak apa-apa. Bila itu. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita coba terima telepon antum di 0811755606. Bismillah, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Baik, Bismillah, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan. Baik, kita Naam. Halo, Assalamualaikum. Bapak yang menelpon, coba fokus ke teleponnya, dikecilkan volume televisi. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, dengan Semoga siapa Ustaz selalu dilindungi oleh Allah SWT. Nah, dengan siapa di mana, Bapak? Dengan hamba Allah di Petapaan Ustaz. Iya, silakan Bapak pertanyaan kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz selalu dilindungi oleh Allah SWT. Begini Ustaz, ada orang mau jual sawit gitu Ustaz, kita cariin Ustaz, gitu kan. Jadi orang tuh kayak bilang dia mau punya uang dulu di bank konvensional Ustaz, di bank konvensional. Mau pinjam uang di bank konvensional dulu untuk membeli sawit itu Ustaz. Apa boleh itu Ustaz? Kita tahu kan punya uang di bank itu kan riba itu Ustaz. Nah gitu aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Kalau Anda tahu dia mengatakan mau pinjam uang dulu, ingatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla bahwa perbuatannya perbuatan riba yang Allah mengutuknya. Allah menjanjikan kehancuran harta riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan harta riba tersebut. Ya. Nah, katakan kamu mau menambah harta, memperkaya diri, atau ingin menghancurkan diri dan hartamu. Kalau kamu ingin menambah, jangan lakukan dengan riba. Kalau ingin menghancurkan diri, Allah pastikan hancur, dan Allah Maha benar dalam segala firman-Nya. Adapun kalau dia sudah pinjam di tangannya uang riba tersebut dan dia minta Anda mencarikan, tidak ada masalah, halal, dan bagi Anda pun fee-nya halal. Nah, saya bisa jazakallah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya di telepon bisa menyahami jawaban Ustadz. Untuk kesempatan hari ini, kita kembali informasikan untuk antum yang menelpon untuk lebih fokus ke telepon dan mematikan ataupun mengecilkan volume televisinya. Baik, kita bacakan kembali pertanyaan di 0811755606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, dari hamba Allah di Payakumbuh. Pertanyaannya, tanah saya sudah diwakafkan orang tua dan dulu tidak dibuatkan surat, dan sekarang dia mau sertifikat Ustadz, mau merubah barang itu untuk jadi surat hibah Ustadz. Apakah boleh ini dilakukan? Jazakallahu khairan Ustadz. Nggak boleh. Wakaf tidak bisa dihibahkan lagi. Ya, maka uruskan sertifikat wakafnya secepatnya. Alhamdulillah. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang di Payakumbuh bisa memahami dari jawaban Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya sambil kita tunggu telepon antum di 0811755606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana hukum penghasilan dari ibu-ibu yang sekarang lagi ramai menjadi konten kreator? Jazakallah khairan Ustaz. Terpenuhi semua persyaratan syar'i. Ibu tadi tidak terbuka auratnya. Kemudian suaranya bukan suara yang mendayu. Kemudian materi konten kreatornya sesuatu yang berguna untuk dunia atau akhirat. Ya, silakan. Tidak masalah. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Juga kontennya tidak boleh diiringi dengan musik. Nah, Ustaz. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudara ataupun saudari yang bertanya untuk kesempatan hari ini.
Kita kembali bacakan pertanyaan di 081175500606. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Dari hamba Allah di Cipta Karya. Ustadz, bagaimanakah hukumnya kita menyumbang untuk tetangga kita yang non-muslim yang sedang dirawat di rumah sakit? Jazakallahu khairan, Ustadz. Boleh. Allah mengatakan wa yut'imuna ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Sifat orang beriman yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, mereka itu memberi makan pada orang-orang dicintainya, kerabatnya, andai taulan, teman, kemudian kepada anak yatim, kemudian kepada orang miskin, dan kemudian tawanan. Tawanan adalah orang kafir dan didapatkan dari perang. Dan muslim tentu hanya perang dengan orang kafir. Wallahu a'lam. Nah, baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita masih informasikan untuk Bapak Ibu pemirsa Asil TV yang menyimak kita di program live interaktif muamalah kontemporer untuk kesempatan hari ini bersama guru kita Ustaz Dr. Herwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala untuk lebih fokus ke telepon jika ingin nelfon agar pertanyaan ataupun jawaban yang disampaikan akan lebih sampai maksudnya nanti. Baik, kita bacakan kembali pertanyaan di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, bagaimana hukum menjadi freelance editor filter Instagram, di mana membuat filter rekayasa seperti wajah menjadi cantik dengan rekayasa komputer? Nah, Ustadz. Ini termasuk mengubah ciptaan Allah. Wa yughayyiruna khalqallah. Ini yang diancam oleh Allah Azza wa Jalla, dan itu adalah himbauan syaitan agar manusia merubah ciptaan Allah. Billahi taufiq. Baik. Nah, jazakallah khairan untuk jawabannya. Kita lanjut membacakan pertanyaan kembali di layanan WhatsApp di 081175500606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga Ustadz dan seluruh muslimin muslimat dimanapun berada diberikan rahmat Allah. Izin bertanya, Ustadz, apakah betul jikalau Ana ingin memberi hadiah ataupun makanan sebagai sedekah kepada office boy atau cleaning service atau security di kantor atau bahkan di kantor-kantor orang lain, apakah harus bertanya kepada atasan mereka dulu, Ustadz, untuk izin? Jazakallahu khairan, Ustadz. Bila Anda tidak ada manfaat, hubungan manfaat dengan dia, ya, Anda bawa makanan lewat di depan kantor orang, lalu Anda turunkan sebagian makanan dan berikan ke satpam, halal, tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu, Anda dapat manfaat, Anda akan masuk kantor tadi, ada suatu kepentingan, maka Anda berikan dia makanan, ya, sehingga dia memperlancar urusan Anda. Ini yang dinamakan dengan isyuah. Tapi bila tidak ada hubungan, silahkan. Tapi saya tidak pernah lihat orang yang melakukan seperti itu. Yang saya lihat biasanya yang nomor 2. Billahi taufiq. Nah, baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudara ataupun saudariku yang bertanya untuk kesempatan hari ini. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp di 081175500606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya kepada Ustadz, bagaimana jika harta waris yang ditinggalkan dalam bentuk rumah, lalu ahli waris bersepakat tidak ingin membaginya dengan alasan sebagai rumah untuk tempat berkumpul keluarga nantinya? Mohon penjelasannya, Ustadz. Jazakallahu khairan. Tidak ingin dieksekusi. Kalau dibagi, dia Allah yang menentukan untuk dibagi. Tidak bisa Anda menolak perintah Allah Azza wa Jalla. Maka rumah tadi, berapa jumlah anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalau dia 1 anak laki, 1 anak perempuan dan yang meninggal, maka rumah itu dimiliki 3 bagian atau 3 saham. Laki-laki 2 lembar, perempuan 1 lembar. Manfaat dan risiko ditanggung masing-masing sesuai dengan porsi saham. Namanya rumah itu digusur dan dapat penggantian, maka anak laki-laki dapat 2/3, perempuan 1/3. Atau si perempuan ingin atau sebaliknya ada risiko,
genteng harus diperbaiki, beberapa dinding retak, bocor. Nah, ada biaya umpamanya 150 juta. Makanya anak laki-laki wajib membayar 100 juta, anak perempuan 150 juta. Baik. Kalau salah satu tidak punya uang, berubah porsi sahamnya. Taib. Nah, taib, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudaraku yang bertanya. Untuk kesempatan hari ini, kita tidak bosan informasikan kepada antum untuk yang menelpon supaya lebih fokus ke telepon untuk mengecilkan volume televisi atau mematikan saja pesawat televisinya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya, apa hukum afiliasi di TikTok Ustadz? Jazakallahu khairan. Sebagai informasi, affiliate ini atau afiliasi mempromosikan barang jualan orang dengan mendapatkan komisi. Nah, Ustaz. Bila barangnya halal, kemudian tidak ada penipuan dalam dagangannya, masalahnya adalah boleh. Nah, taib, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya juga bisa memahami dari jawaban Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp di 0811755606. Untuk kesempatan hari ini kita masih bersama di program Live Interaktif Muamalah Kontemporer. Baik, Bapak Ibu pemirsa Hasil TV, kita bacakan pertanyaan di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana hukum mendirikan tempat ruqyah yang mengumpulkan berbagai macam ahli ruqyah dengan memungut bayaran kepada setiap orang yang ingin diruqyah? Jazakallahu khairan. Nah, Ustaz. Boleh. Sahabat Nabi SAW lewat satu kaum dan ada pimpinan tokoh kaum yang sakit, lalu sahabat tersebut meminta imbalan, yaitu qati' minal ghanam, satu rombongan kambing. Biasanya banyak, serombongan 30-40 atau lebih. Dan Rasulullah ikut memakannya setelah mereka bawakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita coba terima telepon di 0811755606. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Nah, dengan siapa di mana Bapak? Hamba Allah di Riau Ustaz. Baik, silakan Bapak pertanyaannya kepada Ustaz. Begini Ustaz, di suasana lebaran Ustaz, jadi kami ke rumah saudara. Kami nggak bawa anak gitu Ustaz. Jadi saudara kasih uang ini untuk anak katanya Ustaz. Dan itu uang itu kita pakai gitu Ustaz. Apa boleh gitu Ustaz? Sampai kepada anak gitu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Boleh. Kalau yang pakai ayahnya boleh. Karena Nabi mengatakan pada sahabat yang ayahnya sering mengambil uangnya dan hartanya. Sehingga dia sedikit kesal dan mengadukan kepada Nabi SAW. Nabi tidak memperjuangkan hak si anak ini, malah Nabi mengatakan, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Bapakmu boleh ambil apa saja. Ya, kalau anda punya anak, punya mobil 2. Kalau anda katakan, mana kunci satu lagi STNK-nya? Ini ya. Atau anda ambil langsung ke tempatnya. Makasih ya. Ini untuk ayah ya. Mau tidak mau dia, itu sudah jadi milik anda. Dengan syarat, untuk kepentingan anda pribadi, bukan untuk diberikan kepada anak yang lain. Dan syarat yang ketiga, tidak menyebabkan si anak menjadi susah hidupnya. Tadi kan kasusnya 2 mobil ya. Tidak ambil satu, tidak ada masalah. Wabillahi taufiq. Nah, baik, jazakallah khairan Ustaz. Mudah-mudahan nambah Allah di Riau yang menanyakan bisa memahami dari jawaban Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp di 0811755606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana belanja dengan kupon diskon yang telah dikumpulkan setiap belanja di minimarket? Nah, Ustaz. Boleh. Apabila program voucher diskon itu diberikan dengan cara barang tidak dinaikkan harganya. Harganya normal, kemudian mereka buat
program voucher diskon bagi yang belanja sekian atau membelanja item tertentu. Ya. Tapi kalau mereka naikkan harganya ketika ada voucher diskon, naik barangnya sebanyak umpamanya 2%. Ini haram hukumnya, karena ini untuk mendapatkan voucher Anda menyerahkan uang. Mungkin dapat, mungkin tidak, maka ini hukumnya adalah riba. Wallahu a'lam. Nah, taib. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudaraku yang bertanya untuk kesempatan hari ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp di 081175500606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya kita bekerja di BPJS Kesehatan? Jazakallah khairan, Ustaz. Dia lembaga asuransi, tapi di mana negara memaksakan, maka hukum asuransinya tidak ada masalah. Tapi bagi yang bekerja kan nggak ada yang memaksakan Anda bekerja di situ. Ya, maka Allah Ta'ala alam, ya, ke haram lebih dekat daripada halal. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan juga bisa dipahami oleh saudara ataupun saudari yang bertanya untuk kesempatan hari ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Mohon dijelaskan agar kami dapat menjawab perkara yang diharamkan. Saya seorang pegawai di sebuah lembaga di mana yang memiliki fasilitas murabahah. Saya ingin membangun rumah saya, mengajukan permintaan pinjaman murabahah tersebut. Saya mempunyai beberapa pertanyaan. Pertama, apakah sekedar akad lembaga dengan pedagang bahan bangunan itu sudah cukup ataukah harus dipindahkan ke tempat lain? Sekarang bahan bangunan di tempat kami sangat mahal. Apakah dibolehkan bagi kami ketika transaksi sudah disetujui, saya meminta pedagang yang lembaga membeli barang tersebut darinya agar uangnya tetap bersamanya terlebih dahulu, sampai ketika harga barang mulai murah. Jazakallah khairan, Ustaz. Yang pertama, ada masalah. Anda boleh beli bila barang sudah dibeli oleh dia dan diterimanya. Yang kedua, saya tidak paham apa maksudnya itu. Nah, Anda ulang Ustaz, apakah sekedar akad lembaga dengan pedagang bahan bangunan itu sudah cukup ataukah harus dipindahkan ke tempat lain? Itu yang pertama mungkin Ustaz ya. Kemudian, sekarang bahan bangunan di tempat kami sangat mahal. Apakah boleh bagi kami ketika transaksi sudah disetujui, saya meminta pedagang yang lembaga membeli barang tersebut darinya agar uangnya tetap bersamanya terlebih dahulu, sampai ketika harga barang mulai murah harganya. Nah, itu mungkin tidak terjadi. Karena yang sesuai syariat, lembaga keuangan tidak menyerahkan uang untuk dia dipegang oleh si pedagang bahan bangunan. Tapi dia beli barang, dia bayar uangnya. Kemudian barang dia ambil oleh lembaga tadi. Kemudian dia jual ke Anda. Anda mau belikah atau tidak? Ya. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya bisa memahami dari jawaban Ustadz. Kita kembali informasikan untuk antum yang ingin bersoal jawab, silahkan mengenai muamalah, silahkan ke 081175500606. Kita bacakan kembali pertanyaan di 081175500606 untuk layanan WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, kini marak bank online tanpa adanya kantor cabang. Bagaimana hukum buka rekening di bank online tersebut Ustadz? Sistem mereka seperti dompet-dompet digital. Jazakallah khairan Ustadz. Kalau tidak ada bunganya, hukum asalnya halal, ada masalah. Gimana menjadi masalah adalah bank online aman atau tidak. Karena di online tidak ada kantor cabangnya, nggak ada pegawai yang kelihatan. Anda main transfer uang aja ke mereka. Ya. Kemudian mati listrik selama seminggu. Uang Anda di tangan mereka banyak. Setelah mati listrik, hilang kabarnya dia. Kemana Anda mau cari? Ya.
maka seorang manusia, seorang muslim, hendaklah berhati-hati dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allah berikan dia uang, ya, itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka jangan bermudah-mudah dengan nikmat tadi dirubah menjadi digital. Kan digital itu risiko tinggi. Ya. Tapi untuk kepentingan yang mendesak, tidak ada pembayaran tunai, seperti Anda melewati jalan tol, nggak boleh buat. Isi seperlunya saja. Wabillahi taufiq. Nah, taib. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudaraku yang bertanya. Untuk kesempatan hari ini kita lanjut bacakan pertanyaan di layanan WhatsApp. Kita ke Padang, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari Yusmi, Ustaz, di Padang. Kalau kita memberikan zakat harta kepada seseorang, wajibkah dikatakan bahwa itu zakat saya? Atau cukup niat di hati saja, Ustaz? Jazakallahu khairan untuk penjelasannya. Naam, Ustaz. Niat memang di hati, tidak perlu Anda lafazkan. Tetapi Anda menverifikasi si penerima zakat, betulkah dia sebagai mustahik, sebagai fakir miskin atau tidak. Ya. Wallahu. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudaraku yang bertanya. Kita coba terima telepon di 0811-755-0606. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengan siapa di mana, Bapak? Saya Tasli dari Bandung. Nah, silakan Bapak dari Bandung, pertanyaannya kepada Ustaz. Ya, barakallahu fiik Ustaz. Ustaz, ada yang ingin Anda tanyain Ustaz. Ini perkara warisan Ustaz. Ya. Saya punya saudara yang kebetulan dia seorang perempuan Ustaz, punya suami tapi tidak punya anak. Namun dia punya saudara saudara dianya sendiri, ada perempuannya ada 4 orang dan laki-lakinya 2 orang. Nah, yang saya tanyakan, perempuan ini meninggal, kemudian warisan ini bagaimana pembagiannya, Ustaz? Ya, baik. Pembagiannya adalah, nama wanita ini siapa? Nama wanitanya Poppy, Ustaz. Poppy wafat. Ya. Oh. Ketika dia wafat, Halo. orang tuanya masih hidup. Orang tuanya udah meninggal, Ustaz. Oh. Orang tuanya udah meninggal, kemudian dia punya saudara kakeknya perempuan. kakek dari pihak ayah dan nenek masih hidup. Udah meninggal semua, Ustaz. Berarti yang ada suami Ada suami, masih tapi hidup, tidak punya anak. masih suami. Mhm. Kemudian ada saudara laki-lakinya berapa? 2 orang, Ustaz. Masih hidup saat Poppy wafat. Masih hidup. Masih hidup. Saudari berapa? Saudaranya 4. Juga masih hidup pada saat Poppy Masih wafat. hidup. Pada saat Poppy wafat, Ustaz. Maka suami mendapat setengah, ini dapat sisa. Harta dibagi 2, 1, 1. 1 ini akan dibagikan 4 tambah 4 sama dengan 8. 8 kali 2 sama dengan 16. 8 ke 1, 8 per 16. Saudara dapatkan 2, 2. Saudari dapat 1, 1, 1. Hartanya dibagi 16 untuk suaminya, 8 16 untuk 8 per 16. masing-masing saudara 2 per 16, masing-masing saudari 1 per 16. 1 per 16. Baik, Ustaz. Jadi untuk suami 8 per 16, untuk saudara laki-laki 2 per 16, untuk saudara perempuan 1 per 16, begitu Ustaz. Betul sekali. Ya, baik.
Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Taslim di Bandung, mudah-mudahan bisa memahami dari jawaban Ustadz untuk kesempatan hari ini. Kita akan bacakan kembali lanjut pertanyaan di layanan WhatsApp sambil menunggu telepon antum di 081175500606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, apakah dibolehkan membeli mobil di pelanggan milik bank konvensional? Intinya adalah bahwa bank-bank ini menarik kembali sejumlah mobil dari pemiliknya yang lalai membayar angsuran untuk menjadi kewajiban mereka. Lalu mobil itu mereka simpan dalam jangka waktu tertentu berharap pemiliknya akan bangkit dapat bayar angsurannya kembali dan mengambil mobilnya. Jika tidak, mereka menjual melalui pelanggan. Apa hukum dalam membeli mobil lelang seperti ini, Ustaz? Jazakallahu khairan. Tidak boleh Anda beli mobil lelang karena itu barang yang dizalimi. Di mana si lembaga ribawi tadi yang dimintanya bukan hanya pokok utangnya saja, utangnya, tapi tambahkan bunganya. Kemudian dia jual dengan harga murah agar si pemilik terzalimi, dia tidak mendapatkan haknya, kemudian si bank mendapatkan bunganya. Wallahu a'lam. Nah, taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudaraku yang bertanya. Kita lanjut kembali ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana hukum jika program kepemilikan mobil dari perusahaan tiap bulan gaji kita dipotong setiap bulannya tanpa bunga dan bayar selama 5 tahun? Tetapi perusahaan bekerja sama dengan lembaga finansial ribawi dalam pengadaan mobil. Jazakallahu khairan Ustaz. Bila yang berakad dengan pihak ribawinya adalah perusahaan, tidak ada masalah bagi Anda, halal. Anda hanya berakad dengan kantor. Wabillahi taufiq. Baik, nah Ustaz, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Kita lanjut kembali ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp sambil tunggu telepon di 081175500606. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa yang harus kita lakukan jika dalam transaksi tukar uang rupiah dengan mata uang asing di tempat penukaran uang atau money changer terjadi riba atau rupiah diserahkan dulu, petugas mengambil mata uang asing di tempat lain, terjadi perpisahan. Apakah bisa dilakukan akad ulang? Bagaimana cara dan solusinya Ustaz? Jazakallahu khairan. Wajib diulang akadnya, atau ketika dia pergi, kalau tidak ada uang di dia, Anda tarik uang Anda dahulu, atau Anda katakan ini bawa dulu, pinjam, saya pinjamkan. Bukan tukar menukar. Allahu a'lam. Nah, taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku bisa memahami dari jawaban Ustaz. Kita masih menunggu telepon antum di 081175500606 bersama guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Kita bacakan kembali pertanyaan di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana hukum dari penghasilan anak yang membuka barbershop dan ketika dilakukan transaksi bersama pelanggan, mereka menyuruh anak untuk memotong jenggot? Naam Ustaz. Transaksinya halal, perbuatannya Anda haram. Ya, akan tetapi uangnya ikut haram kalau potongan jenggot bagian dari pekerjaan transaksi keseluruhan. Allahu a'lam. Baik, nah, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudara atau saudari yang bertanya. Untuk kesempatan hari ini, kita kembali menunggu telepon antum di 081175500606. Kita bacakan pertanyaan di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, ada 2 orang yang telah menjadikan sebagian besar hak miliknya sebagai wakaf di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah terancam dengan kondisi ekonomi yang sempit, mereka berdua menjual sebagian wakafnya. Setelah keduanya meninggal, ahli warisnya menjual sebagian wakaf lainnya. Ayah saya telah membeli sebagian via orang lain yang telah membelinya dari anak salah satu dari 2 orang tersebut. Bagaimanakah hukumnya secara syar'i Ustaz? Apakah ayah saya berdosa jika menjual kepemilikan tersebut atau menggunakannya setelah beliau membelinya? Syukran Ustaz. Kalau ayah Anda tahu, Anda aja tahu kan ya, apalagi ayah Anda, maka yang dia beli adalah barang yang haram. Wakaf yang dia beli. Apa yang harus dia lakukan?
kembalikan barang tersebut, minta uang lagi dari anak yang berwakaf. Kalau ayah Anda sudah wafat, Anda yang melakukan. Nah, baik. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudara atau saudari yang bertanya untuk kesempatan hari ini. Kita coba terima telepon di 0811-755-0606. Assalamualaikum. Baik. Nah, kita coba bacakan kembali pertanyaan di 0811-755-0606 di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah hukum membuka tempat jualan alat-alat musik khusus rebana, Ustaz? Dan juga membuka pelatihan rebana. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wallahu a'lam. Rebana itu dibolehkan pada saat pernikahan. Ya. Dan bila itu dia hukum asalnya adalah bagian dari musik yang diharamkan, tapi dibolehkan ya karena ada kepentingan, yaitu pada saat pernikahan. Adapun secara umum tidak boleh, sama dengan alat musik yang lainnya. Maka bila Anda buat itu menjadi bisnis, hukumnya diharamkan. Nah, baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudaraku yang bertanya atau saudariku yang bertanya untuk kesempatan hari ini. Kita kembali bacakan pertanyaan di layanan WhatsApp untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Patokan-patokan untuk menjaga hak kedua pihak dalam jual beli kredit. Demikian pula terkait hak dan kewajiban aturan-aturan dalam kebaikan bersama. Jazakallahu khairan, Ustaz. Allahumma. Lihat di buku saya, buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Di antaranya barang harus dimiliki, kemudian tidak ada pembayaran DP sebelum barang dimiliki, kemudian dijual dengan satu harga, tidak ada pertambahan dan tidak ada keterlambatan. Wallahu a'lam. Nah, baik. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudara atau saudariku yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana hukumnya mendaftarkan Gojek atau semacamnya secara online dengan motor yang berbeda, Ustaz? Ketika didaftarkan adalah motor yang sesuai dengan syarat yang dilakukan atau diajukan oleh pihak Maxim ataupun Gojek, tetapi ketika menggunakan atau bertransaksi dengan pelanggan itu menggunakan motor yang lain. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya. Kalau mereka mensyaratkan, kalau muslim itu mesti memenuhi persyaratan. Nabi SAW mengatakan, al-muslimuna ala syurutihim. Orang beriman, mereka memenuhi persyaratannya. Bila tidak dia lakukan, dia berdosa dan transaksi menjadi tidak sah. Nah, baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp, kita bacakan kembali. Untuk antum yang ingin menelpon silahkan kita informasikan kembali di 0811755606. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, jika sudah terlanjur berhutang di bank yang melibatkan bunga atau praktek riba, apakah hukumnya wajib mengembalikan sama halnya dengan hutang tanpa riba? Atau kewajibannya sekedar jumlah pokok saja, atau juga termasuk dengan bunganya, Ustaz? Bagaimana jika terdahului meninggal sebelum lunas, apa juga berdampak dengan akhiratnya? Naam, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik. Baik, sepertinya putus untuk kesempatan hari ini. Nah, kembali kita informasikan untuk antum yang ingin bertanya ataupun bersoal jawab bersama guru kita di 0811755606 sambil menunggu telepon dan juga membacakan pertanyaan. Untuk antum yang ingin menelpon silahkan nanti fokus ke telepon saja atau untuk mematikan mengecilkan volume televisi ataupun mematikan saja televisinya.
Dan untuk kesempatan hari ini sepertinya kita terputus dengan guru kita Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Dan kita akhiri untuk kesempatan hari ini di 081175500606 untuk antum yang sudah menelpon, jazakallahu khairan. Untuk kesempatan hari ini, afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Insya Allah di kesempatan lain kita akan bersama guru kita dan juga bisa menjawab persoalan-persoalan antum seputar muamalah di line yang sama. Untuk kesempatan hari ini kita cukupkan. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia. Hadirilah rangkaian safari dakwah Kota Pekanbaru 24 sampai 25 Mei 2024 bersama Ustadz Farhan Abu Furaihan Hafizahullah. Jangan pernah berharap umat Islam akan disegani oleh orang-orang kafir jika kita sendiri menghancurkan Islam itu sendiri dari dasar. Jumat, khutbah Jumat di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah Pekanbaru dengan tema Kobarkan Semangat Juangmu. Dilanjutkan pada maghrib di Masjid Al-Mubarak Sekolah Tafiz Makkah Pekanbaru dengan tema Kejar Husnul Khotimah. Sabtu, pada subuh di Masjid Zaid bin Thabit Pekanbaru dengan tema Tuntutlah Ilmu kepada Ahli Ilmu. Kemudian dilanjutkan pukul 9 waktu Indonesia Barat di Masjid Raudhatul Jannah Pekanbaru dengan tema Perkuat Persaudaraan, Hindari Permusuhan. Kajian pada maghrib di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah Pekanbaru dengan tema Berlomba-lomba menuju surga. Salah tiang agama justru dihancurkan sehancur-hancurnya oleh mayoritas muslim. Segelintir kecil